Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Pak Prabowo dulu ya. Pidato itu menurut saya menunjukkan Pak Prabowo tidak paham konteks konstitusional kita, atau setidak-tidaknya pembantunya tidak mengerti. Yang pasal mana nih? Misalnya pernyataan bahwa soal biaya mahal. Yang buat biaya mahal itu apakah pemilih, sehingga pemilih yang dihukum supaya haknya ditarik begitu ya, atau yang membuat biaya mahal itu adalah peserta dan penyelenggara. Coba disimak satu-satu. Peserta punya ambisi luar biasa untuk membeli seluruh perahu, sehingga ada 37-an daerah yang calon tunggal. Apakah beli seluruh perahu itu murah? Itu mahal. Lalu kemudian karena mereka mengeluarkan ongkos mahar untuk bisa menjadi calon tunggal, yang dihukum rakyat, cabut hak pilihnya. Adil enggak itu? Kedua, teman-teman itu berpikir money politik itu harus dilakukan, kecuali Mbak Lulu ya, saya kenal beliau gitu ya. Mereka berpikir begini, kalau lawan menggunakan money politik, kenapa kita tidak gunakan? Sehingga segala cara dilakukan. Sekali lagi ada tabiat berpolitik yang bermasalah, yang menimbulkan biaya tinggi. Lalu yang dihukum rakyat dengan hak pilihnya. Padahal mereka punya bargaining politik ya, satu-satunya setiap 5 tahun sekali. Dan itu kemudian dicabut. Tidak adil bagi saya. Kedua, Pak Prabowo menganalisa dengan bermasalah. Satu, bukan karena referensinya Pak Bahlil ya. Karena Pak Bahlil itu kan lulusan UI tempat Bang EG. Belum wisuda tapi sudah lulus. Belum pasti. Belum pasti. PhD. Pasti hampir doktor. Menunggu rektor baru. Nah, PhD pasti hampir doktor. Nah, bukan karena itu, tapi kemudian logikanya itu tidak tepat dalam segi ilmiah. Kenapa tidak tepat? Beliau mengatakan sebelum ingin pindah ke DPRD bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap pilkada kita yang berbiaya mahal dan lain-lain. Tapi kesimpulannya langsung dibuat. Kesimpulannya harus pindah ke DPRD. Padahal evaluasi belum dilakukan, belum maksimal. Secara ilmiah ini nggak benar. Ketiga, beliau mengutip negara-negara dengan konsep sistem pemerintahan yang bermasalah. Yang tidak masalah itu tidak sesuai dengan konsep kita. Beliau mengutip kalau tidak parlementer ya campuran. Malaysia misalnya, konsepnya memang parlementer. Otomatis dipilih satu parlemen, anggota parlemen, supaya langsung otomatis dipilih eksekutif. Makanya disebut sistem pemerintahan parlementer, karena pusatnya di parlementer. Sementara presidensial beda, dia memilih 2 kamar kekuasaan berbeda-beda agar timbul fungsi saling mengendalikan, checks and balances. Nah ini salah contoh. Singapura dan India juga salah contoh, itu sistem campuran. Harus ada presiden sekaligus perdana menteri. Emang sistem kita mau ada presiden, ada perdana menteri? Siapa perdana menterinya menurut Mas Arya Bima? Kalau nggak Jokowi, yang lain lah gitu menterinya kan. Dan itu pasti tidak diterima oleh Pak Prabowo sendiri gagasan itu. Jadi contohnya bermasalah. Nah itu satu. Nah mari kita lihat apa yang diperdebatkan malam ini dari gagasan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Harus dipahami betul maksud asli dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar atau original intentnya. Diskusi kita itu selalu ingin bicara pemurnian sistem presidensial, penguatan sistem presidensial. Tidak ke arah parlementer atau yang beraroma parlementer, termasuk untuk kepala daerah. Lalu kenapa kemudian pasal 18 ayat 4 itu menggunakan frasa dipilih gubernur, bupati, wali kota secara demokratis? Dan secara langsung. Kenapa tidak secara langsung? Karena ada pertimbangan sejarah, konflik masa lalu, kekhususan daerah. Yaitu ada Yogyakarta, ini kota sejarah ini. Kita nggak akan meninggalkan dan tidak akan mengkhianati Yogyakarta karena ada sejarahnya. Ya. Jadi pilihan tidak akan mungkin secara langsung dicantumkan. Secara langsung dicantumkan berarti Yogyakarta juga bagaimana harus langsung kan? Papua, Aceh, DKI Jakarta, sekarang IKN, ya itu konsekuensinya. Makanya dipilih kata yang membangun demokrasi daerah yang asimetris. Tapi diskusi soal daerah-daerah lain itu bicara soal langsung semua itu.
Karena mau diseimbangkan dengan konsep presidensial yang di pusat hingga daerah. Karena tidak mungkin berbeda. Kalau enggak dia harus dibuat undang-undang kekhususannya. Jadi tidak mau digeneralisir semuanya dengan menggunakan kata langsung karena ada aspek sejarah, masa lalu dan lain-lain gitu ya. Tapi Mahkamah Konstitusi, ini berbeda Mahkamah Konstitusi dengan Ruliandi ya. Mahkamah Konstitusi mengatakan pilkada adalah pemilu. Apa konsekuensinya? Digunakan azas pemilu. Berlaku pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Azasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dilakukan 5 tahun sekali. Kenapa Pak Jokowi nggak bisa 3 periode, ini juga alasan. Azas pemilu. Langsung. Karena pemilu kada di luar kekhususan tadi harus dilangsungkan secara langsung menurut Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya kita harus paham sejarahnya, normanya, ketentuan pasal-pasalnya, kenapa kemudian dipilih. Nah, ini perlu juga dipahami apa yang kemudian yang selalu ada di kepala teman-teman partai politik ini. Bukan teman-teman partai politik tidak mengetahui apa solusinya. Problematikanya selalu di demokrasi internal partai politik.